Kita akan membahas tentang pack Epic AC Milan. Tapi sebelumnya kita akan membahas news terlebih dahulu. Per sekarang ya, karena kesibukan yang sangat banyak, jadi aku mempertimbangkan untuk nge-reviewnya udah sebebas aku, mau bodo amat ya. Karena sebelumnya aku pakai skrip, kawan-kawan, kurapikan dan sebagainya. Sekarang tidak ada waktu, jadi ya sudah, kita mulai saja. Untuk event hari Kamis kemarin ya, ada AC Milan. Dan sangat jelas ya, yang dijual adalah bapak-bapak yang satu ini ya, namanya Zlatan Ibrahimovic, dengan beberapa campaign-campaign yang mengikutinya, yaitu Obral Coin selama 13 hari, kemudian campaign Black Friday juga selama 13 hari. Jadi ini nge-support campaign AC Milan Epic dan Epic Big Time yang berjalan 13 hari. Kita lihat juga ada pack POTW dan rekrutmen pemain dengan eFootball. Tapi kali ini kita nggak membahas tentang POTW maupun poin warna pink ini, kita langsung bahas tentang news Obral Coin. Obral Coin ini berjalan 13 hari ya guys, dan yang maksimal kamu bisa beli dengan Obral Coin itu di 3.432 koin seharga 280.000. Yang biasanya ini bisa didapatkan itu sekitar 300-400an. Artinya ini lumayan loh, cukup worth it untuk misalkan kamu mau top up. Kali ini aku bisa merekomendasikan kalau misalkan top up ya beli yang keadaan diskon seperti ini. Tapi kalau misalkan mau beli dalam keadaan tanpa diskon, sebetulnya nggak masalah ya, duit-duit kamu ya. Tapi nggak worth it aja gitu. Kalau kita banding-bandingkan ya, kurang worth it aja. Next, tentang kampanye Black Friday. Jadi kampanye Black Friday ini ya, kamu langsung lihat di pojok kanan itu, kamu akan mendapatkan beberapa gambaran tiket ya. Ada tiket yang bronze, ada yang silver, ada yang gold. Mereka masing-masing itu memberikan kesempatan untuk mendapatkan hadiah, tapi secara acak, jadi nggak pasti. Karena kan biasanya kalau misalkan kampanye seperti ini kita dapatnya pasti ya, di pertandingan berapa menang pasti nanti dapat apa, ketahuan. Kalau ini diacak begitu. Dan yang paling door prize-nya kok door prize, ibarat yang paling kuat atau paling bagusnya itu di tiket yang warna emas, yaitu total hadiah bisa maksimal senilai 3.000 koin dalam satu kali dapat. Tapi tentu itu sangat sulit ya, persentase untuk mendapatkannya juga akan sangat kecil, karena di atas-atasnya itu 100 koin, 35/35, kemudian 300 koin, dan sebagainya. Itu sangat banyak. Yang mana untuk dapetin 3.000 koin itu beruntung sekali. Dan siapapun yang mendapatkan 3.000 koin, tolong komen di section komen di bawah ya. Kasih tahu, aku pengen tahu yang mendengarkanku dan dapat 3.000 koin tuh siapa ya, siapa orang beruntung yang mendapatkannya. Dan event Black Friday ini berjalan selama 13 hari, dan ini mendukung event si AC Milan. Kita lanjut. Nah, ini yang kita akan bahas. Pack AC Milan, Big Time, dan Epic. Langsung di-spill bahwa di pack ini akan ada Big Time, di mana Zlatan Ibrahimovic adalah kartu Big Time yang akan dijual. Dengan rekomendasi gacha bintang 3, mari kita bahas. Langsung ya, di sini kita ngelihat ya, tiernya yang di highlight itu ada 6 pemain Epic dan 1 pemain Epic Big Time, jadi total 6. Karena Ibrahimovic juga termasuk Epic ya, jadi Epic Big Time. Di sini kita lihat ya, para pemain tier Triple S, ada Ibrahimovic, Ruud Gullit, Gennaro Gattuso, dan Christian Abbiati. Sedangkan ada juga Rui Costa dan Massimo Oddo itu masuk ke tier Double S. Dari sisi peringkat, Zlatan Ibrahimovic masuk ke tier 1 ranking 3. Ruud Gullit masuk ke tier 1 ranking 4 sebagai center forward. Oh wow, jadi penyerang. Rui Costa sebagai second striker itu tier 2. Christian Abbiati masuk ke tier 2 juga, walaupun tiernya masuk ke Triple S, tapi masuk ke tier 2, sayang banget ya. Massimo Oddo tier 2, sedangkan Gennaro Gattuso masuk ke tier 1 ranking 3 sebagai DMF. Secara probabilitas ya, untuk mendapatkan seorang Zlatan Ibrahimovic, kamu bisa ngecek di tulisan tipe pemain waktu besar itu satu orang, probabilitasnya 0,4%. Artinya risk to reward-nya ya kecil sekali untuk mendapatkan Zlatan. Kalau misalkan kamu bisa mendapatkan dengan koin yang sangat sedikit, berarti kamu sangat beruntung. Bahkan untuk mengejar Epic ya 2% kawan-kawan. Artinya itu sangat susah. Dan secara voters ya, para voters ngevote untuk gacha 197 banding 60. Artinya hampir
2,5 kali lipat orang-orang itu menganggap bahwa pack ini sangat worth it. Dari sisi aku melihat pack ini sebetulnya ya sangat worth it ya buat teman-teman yang suka AC Milan, dan hype-nya juga dapat karena Zlatan Ibrahimovic adalah big time pertama di musim ini dengan tampilan yang pertama juga. Dia masuk pertama kali sebagai epic, kemudian masuknya langsung jadi pack besar gitu ya. Gacha 6 pemain epic per 250 pemain, kemudian Zlatannya ternyata bukan hanya epic tapi epic big time. Plus dia nanti juga dapat special skill baru ya, willpower. Ditambah lagi ada nama-nama besar seperti Ruud Gullit dan Gennaro Gattuso di dalam pack ini. Dan hebatnya lagi, pack ini adalah pack AC Milan, yang mana ini sangat worth it untuk kamu. Aku nggak tahu ya, mas-mas apakah masih suka AC Milan. Bapak-bapak yang sangat suka AC Milan, ini sangat worth it untuk di all in, Pak. Jadi kalau misalkan jenengan pengen ya, ini alangkah baiknya digacha saja, Pak, semuanya. Jadi izin, tujuan utamanya Zlatan, Ruud Gullit, Gattuso, Pak. Kalau misalkan Rui Costa Abiati sama Massimo Odo ini bonus aja, Pak. Jadi begitu, Pak, izin. Lanjut. Kita lihat ya dari sisi ranking. Yang sebelah kiri itu masih ranking center forward terbaik saat ini, masih dipegang sama Ousmane Dembele. Jadi kecepatan itu masih sangat oke ya di rankingan saat ini. Kedua Luis Suarez, ketiga Kylian Mbappe, keempat Zlatan Ibrahimovic, dan kelima Ruud Gullit. Memang ada miss ya antara rankingan yang di kotak sebelah kiri atas dengan list yang ada di bawah ini. Zlatan Ibrahimovic itu tertulis ranking 3, kenapa di sini ranking 4 coba? Tapi ini by voters seharusnya ya, artinya tidak menyesuaikan dengan keadaan asli begitu. Kalau misalkan kamu ngerasa Zlatan lebih bagus dari Luis Suarez ya, nggak apa-apa, nggak masalah juga. Tapi ini sebagai referensi saja. Kemudian sebagai perbandingan juga ya, untuk yang paling dekat top 5 bisa dilihat itu adalah Gennaro Gattuso. Dia masuk ke tier 1 ranking 3 sebagai DMF terbaik saat ini. Masih kalah di bawah Yaya Toure dan Patrick Vieira. Bahkan Patrick Vieira yang tahun lalu itu masih lebih baik dari Gattuso sekarang. Dan ini sebagai perbandingan ya, artinya di pack ini yang paling worth it kalau dilihat dari sisi ranking itu Zlatan, Ruud Gullit, dan Gattuso. 3 lainnya itu sebagai bonus kalau misalkan kalian dapat. Kemudian mari kita bahas secara detail tentang semua pemain epic di pack ini. Tapi sebelumnya, untuk rekomendasi gacha ya, kalian bisa lihat ini gacha 250 per 250. Jadi pastikan ya kalau misalkan kalian ingin menggacha, ya pertimbangkan dengan koinnya. Kalau misalkan cuma punya 900 dan mau gas 900, sebetulnya nggak masalah karena emang koin-koinnya kalian gitu. Aku nggak bisa ngatur guys, karena bisa jadi 900 koin kalian dapat kan, siapa yang tahu. Tapi coba di manage ya, takutnya punya 900 digacha akhirnya nggak dapat, habis itu kamu beli top up koin dan sebagainya, habis itu habis banyak. Sedangkan ketika sudah dapat ternyata nggak kepake kan sayang. Secara kartu ya, secara grafis kita bisa ngelihat ya, ternyata kalau misalkan kartu big time dan player baru saat ini itu gambaran seperti ini, warnanya oranye, bukan yang warna coklat kayak Pele dan sebagainya, warnanya oranye ternyata. Dan di situ ada tertulis tanggalnya, big time-nya di tanggal berapa. Di sini tertulis 25 September 2010. Dan kita dikenalkan ya dengan skill baru yang namanya willpower. Tapi sebelum pembahasan itu, mari kita bahas tentang Zlatan Ibrahimovic. Kita lihat ya bahwa ini adalah epic big time, sudah terkonfirmasi jenis kartunya adalah epic big time. Gaya bermainnya pemburu peluang, gaya bermain AI-nya juga banyak ya. Secara form, pengguna kaki lemahnya kadang-kadang, tapi akurasi kaki lemahnya tinggi. Jadi walaupun dia pengguna kaki kanan, dia juga bisa menggunakan kaki kiri. Formnya stabil, ketahanan cederanya sedang. Well, secara form bagus. Secara statistik juga menarik ya. Offensive awareness-nya 97. Ini sudah salah satu yang paling tinggi offensive awareness para penyerang saat ini. Finishing-nya 99. Kecepatannya juga bukan yang termasuk lambat, punya akselerasi dan kecepatan rata biru. Kicking power-nya bagus banget, lompatannya juga oke dengan header yang cukup ya, 87, karena dia kan tinggi banget ya. Physical kontaknya sangat bagus, balance-nya juga oke. Sebagai seorang pemain center forward ya, punya physical kontak dan balance
hijau, ini sangat oke loh. Walaupun dari sisi stamina 83, jadi bukan tipikal orang, atau bukan tipikal striker yang suka diajak lari ya. Jadi mohon ini kalau misalkan kalian punya ya, disupport bola ya, biar nanti dia bisa tinggal eksekusi. Yang menariknya adalah yang pertama, penguatnya. Penguatnya ditambah tembakan efeknya 5. Banyak banget ini. Sedangkan slot penguatnya yang lain itu efeknya +1. Ini yang bikin kartu Zlatan saat ini itu terlihat sangat OP, karena dari sisi kemampuan tembakannya itu +5. Dan dia punya double special skill phenomenal finishing dan willpower phenomenal finishing. Tentunya dalam keadaan apapun, mau oleng apa semacamnya, dia masih bisa nendang dengan keadaan yang dengan kekuatan yang cukup oke. Jadi mau oleng atau sebagainya tuh kalau nendang tuh masih oke gitu, nggak yang ngawur. Sedangkan willpower ini adalah, itu kalian bisa lihat di bawah ya, tekad baja bro, pakai bahasa Indonesia. Meningkatkan kemampuan menembak pemain setiap kali ia menembak maksimum 8 kali. Artinya kemampuan tendangannya bisa di stacking 8 kali. Makin banyak kamu nendang, makin bagus tendangan kamu. Maksimum 8 kali, setelah 8 kali berarti nanti akan berjalan secara maksimal. Jadi kalau misalkan kamu bermain ya secara dominan dan kamu bisa menembak berkali-kali, alangkah baiknya digeser ke Zlatan Ibrahimovic untuk dia nge-stacking 8 kali tendangan, supaya nanti ketika tendangan ke-9, 10, 11 itu bisa full power. Dan ketika aku lihat ya, kayaknya memang secara kemampuan willpower ini lebih ke meningkatkan kemampuan ke kicking power ya. Jadi kemampuan travel bola dari kaki ke gawang ya, itu sangat cepat. Kalau misalkan kiper refleksnya nggak terlalu bagus ya, kebobolannya cepet, ini gampang. Sudah punya phenomenal finishing, willpower pula, udah nggak masuk akal nih orang. Overall ratingnya 110 guys, untuk kartu saat ini ya, dia adalah kartu yang paling tinggi. Dan kita bisa lihat ya, kalau dibandingkan dengan kartu-kartu Zlatan Ibrahimovic bapak-bapak tua sebelumnya, target man ya rata-rata, tapi untuk yang saat ini Fox in the Box, bayangkan Fox in the Box aja 110 se-OP ini. Kalau misalkan jadi gol voucher, apa enggak? Waduh, mantap sekali. Secara statistik, Zlatan Ibrahimovic kali ini adalah kartu terbaik. Tentunya, jelas, gak perlu dipertimbangkan lagi. Dari sisi header lebih baik, finishing jauh lebih baik, kecepatan juga pasti lebih baik, physical kontaknya bahkan juga naik, kicking powernya juga naik, segala macamnya semuanya naik. Ada beberapa ya, mungkin ball controlnya agak turun, tapi cuma 1, sisanya semuanya naik. Kalau dibandingkan dengan para penyerang epic, seharusnya memang dibandingkan dengan Fox in the Box, tapi database aku belum lengkap, belum rapi, karena software editingnya error kemarin, jadi aku perlu merapikan lagi. Yang aku dapatkan adalah yang paling dekat ya, ini Batigol dan Jan Koller. Kalau dilihat dari sisi statistik ya, Batigol lebih dekat sama Zlatan Ibrahimovic, tapi masih jauh sekali ya perbandingannya. Dari sisi finishing, dari sisi kicking power, physical contact bahkan dan balance, jauh sekali lebih bagus Ibrahimovic. Bahkan kecepatan ya mereka sama. Jadi kalau misalkan punya Batigol, nah rasanya seperti Batigol Zlatan Ibrahimovic ini, tapi lebih bagus. Kalau dibandingkan dengan Jan Koller ya, kayaknya nggak perlu dibandingin ya. Mungkin kontak fisiknya yang sama, sisanya mah sangat jauh. Karena sebelumnya kita antisipasi ya, ada di video sebelumnya bahwa Zlatan Ibrahimovic ini pasti akan datang. Cuma kita antisipasinya adalah di pertengahan tahun sebelumnya. Jadi tidak terfikir bahwa itu akan datang di akhir tahun. Dan pertimbangannya, mungkin Zlatan Ibrahimovic itu punya bullet header. Ternyata dia datang dengan special skill baru, willpower, dengan rating 110. Nah, ngomong-ngomong tentang Zlatan Ibrahimovic, ratingnya 110. Dia big time. Ini adalah info yang asumsi bahwa seorang Zlatan Ibrahimovic big time itu 110. Gimana kalau Messi? Kemungkinan Messi juga 110 dalam keadaan kartu big time, karena nggak mungkin Messi muncul dalam keadaan epic. Selagi dia masih brand ambasadornya eFootball, dia pasti akan mendapatkan kartu terbaik setiap musimnya. Tapi melihat Zlatan Ibrahimovic jadi 110, aku khawatir mungkin saja Messi 110 dengan double special skill tentunya, dan dengan kategori epic big time. Lanjut,
Ruud Gullit, whole player, usia 26 tahun, gaya pemain pemburu celah, kaki lemahnya kadang-kadang, akurasi kaki lemahnya sangat tinggi, formnya stabil, ketahanan cederanya rendah. Double special skill, bullet header, dan low screamer. Jadi ketika dia nendang ya, itu tendangannya kuat dan di bawah bukan naik ke atas. Sedangkan dari sisi bullet header, jadi dia punya kemampuan untuk menyundul dengan baik. Kita lihat ya, lompatannya 84, headernya 82. Mau bullet header gimana itu, bos? Kok kurang ya? Dari sisi statistik ya, yang paling bagus adalah olah bolanya dan kekuatan tendangannya. Sisanya itu semua rata-rata. Passingnya cukup oke, finishingnya oke. Secara fisik ya, lompatan cukup oke, physical contact oke, balance dan staminanya juga oke. Bahkan dia masih punya kemampuan defensif ya, rata kuning. Ini orang bisa ditaruh di mana-mana. Di center forward, AMF, second striker, CMF, bahkan di penyerang sayap, bahkan gelandang dan sebagainya itu bisa. Wow. Kalau dibandingkan dengan Gullit lainnya, kita bisa lihat ya, top Gullit di musim lalu itu yang Gullit Belanda whole player, karena dia second striker punya visionary pass, kemudian ada Ruud Gullit AC Milan, dan sekarang AC Milan yang kedua. Kita bisa melihat secara statistik ya, ada perbedaan yang cukup signifikan di sisi kecepatan, akselerasi, dan speednya. Akselerasi terutama, itu ada penurunan 3 poin, tapi yang sekarang itu kicking powernya naik. Kita list yang turun dulu ya. Kita bandingkan secara overall rating, yang Ruud Gullit sekarang itu lebih baik 107 ya, jadi naik 2 poin. Dan kita lihat ya, mayoritas ada peningkatan, tapi ada beberapa aspek yang turun. Dari sisi place kickingnya turun, tapi offensive awareness, ball control, tight positionnya naik, kemampuan passingnya juga naik, biasa aja ya, lompatannya ada penurunan dan sebagainya. Menurut aku, Gullit yang sekarang ya itu sebetulnya lebih dekat dengan Gullit versi Belanda. Kalau kita lihat ya, sama-sama whole player. Cuma masalahnya versi Belanda ini masuk ke second striker, sedangkan Gullit yang ini itu adalah AMF. Jadi tipikal gelandang yang suka menyerang. Kalau misalkan yang deep playing forward ada striker yang suka mundur. Jadi lebih asik harusnya kalau misalkan dapat Gullit, itu salah satu pemain yang cukup oke loh untuk saat ini. Kita lanjut, Gennaro Gattuso. Seorang destroyer, bisa jadi DMF, bisa jadi center midfielder, usia 28 tahun, kaki utamanya adalah kaki kanan, pengguna kaki lemahnya jarang, akurasi kaki lemahnya sedang, formnya stabil, ketahanan cederanya tinggi. Punya double special skill, fortress, long range tackle, bagus banget punya long range tackle. Secara kemampuan defensifnya bagus sekali, semuanya 99, tacklingnya 100, apalagi punya long range tackle itu enak banget. Balance-nya 76, physical kontaknya 91, oke. Secara fisik ya, lompatan, kicking power, akselerasi itu cukup, tapi bukan yang spesial. Speednya 92, cukup oke, cukup kenceng. Aspek olah bolanya juga cukup bagus. Sebagai seorang perusak ya, bagus loh. Passing 87, tapi umpan lambungnya 77 ini kurang. Sundulan 71 ya, sebagai seorang yang tingginya 177, cukup oke dengan lompatan 83. Ini cukup oke loh. Kartu Gennaro Gattuso kali ini cukup oke. Kalau kita bandingkan dengan Destroyer Makalele dan pemain jangkar Edmilson yang sama-sama sebagai DMF ya, salah satu yang terbaik kali ini, dari segi defensif Makalele jauh kalah ya dibandingkan dengan Gattuso. Kemudian tapi Makalele punya kecepatan yang cukup baik. Kalau misalkan dibandingkan dengan Edmilson, kemampuan defensifnya juga tidak terlalu oke. Tapi Edmilson punya kemampuan umpan yang lebih bagus. Jadi kalau Gattuso ini lebih ke defensif dan sangat bagus aspek defensifnya kalau dibandingkan dengan pemain jangkar atau pemain-pemain defensif midfielder saat ini. Kita lanjut, Rui Costa. Punya double special skill, visionary pass. Punya double special skill, visionary pass dan phenomenal pass. Kemampuan dribblingnya sangat baik, passingnya juga oke. Kecepatannya cukup ya, lengkungnya sangat bagus, akselerasi dan kicking powernya oke, balance dan physical kontaknya cukup. Dia seorang playmaker kreatif, bisa ditaruh di second striker, bahkan bisa ditaruh di AMF dan center midfielder. Akurasi kaki lemahnya tinggi, formnya stabil, ketahanan cederanya sedang. Dari sisi statistik ya, Rui Costa ini memiliki kemampuan yang bagus sekali dari aspek olah bolanya, kemudian akselerasi dan kicking powernya cukup ya, walaupun speednya standar 88.
Kalau kita lihat ya, Rui Costa yang sebelumnya cuma beda klub, sama-sama mangap ya. Dengan kemampuan olah bola yang gak beda jauh, kemudian kemampuan passingnya justru malah turun ini untuk yang AC Milan. Kemudian dari sisi finishing sekarang lebih bagus by the way. Karena sekarang kan AMF ya, kalau sebelumnya itu kan center midfielder, jadi mungkin lebih olah bolanya yang disesuaikan. Dari sisi kecepatan turun, balance dan staminanya tidak begitu baik. Jadi Rui Costa yang sekarang mungkin lebih meningkat ya dari sisi kemampuan finishingnya, tapi untuk yang fisik itu cenderung turun. Dan mungkin ini review pribadi, aku kemarin coba gacha ya 300 koin, dapat Rui Costa by the way. Persentasenya cuma 2%, dengan 300 koin aja, itu artinya beruntung sekali. Punya Rui Costa pertama kali, karena sebelumnya, atau versi-versi sebelumnya itu belum ada ketika aku pakai ya, karena dia kreatif playmaker, jadi dia adalah tipikal yang mencari ruang untuk membuka opsi umpan buat pemain kamu yang lagi pegang bola. Nah, Rui Costa nanti akan lebih mendekat, habis itu mencari ruang kosong supaya nanti dia jadi opsi umpan kedua. Dari sisi aku, dribblenya aku nggak begitu pakai ya, karena aku tipikal orang yang menggunakan quick counter, jadi ketika dapat bola habis itu geser langsung ke depan supaya nanti langsung gol. Cuma kalau buat tipikal tiki taka mungkin akan berpengaruh ya, karena dari sisi passingnya bagus sekali, dia punya special skill visionary pass dan phenomenal pass, artinya dalam keadaan oleng saja dia mampu memberikan umpan yang masih oke. Kemudian dia punya visionary pass sebagai AMF, dia akan membantu ya, sangat membantu seorang striker untuk mencetak gol. Makanya pack ini sangat worth it loh sebetulnya, karena ada Rui Costa, ada Gullit yang akan ngasih umpan ya ke Ibrahimovic nanti tinggal nge-shoot dan gol. Lanjut, Christian Abiati, seorang kiper agresif ya, pengguna kaki lemahnya jarang, akurasi kaki lemahnya sedang, formnya stabil, ketahanan cederanya tinggi. Secara form oke lah, stabil. Kemudian kalau kita lihat kemampuan goalkeepingnya ya, GK awareness-nya udah termasuk bagus, 97, catching-nya 92, parrying 94, reflex 94, dan reach 95. Dari sisi tinggi badan 191, usia 33 tahun, dan dia punya skill GK directing defense. Lompatannya juga cuma 85. Kalau langsung kita bandingkan dengan Abiati Bansos, kita bisa lihat ya, Abiati Bansos ini usianya 22 tahun, jadi jaraknya 10 tahun by the way. Dari sisi kemampuan goalkeepingnya tentu masih lebih baik ya Abiati yang sekarang, karena kita bisa lihat dari overall ratingnya yang sekarang 105, sedangkan yang Bansos hanya 102. Peningkatan yang cukup signifikan itu ada di refleks dan cakupan atau jangkauan, itu naik 3 poin, sisanya ada naik 1 poin sampai 2 poin. Sedangkan lompatan juga sangat tinggi ya peningkatannya, yaitu 10 poin. Jadi peningkatan tertinggi ada di bagian lompatan. Kalau kita bandingkan dengan para kiper lainnya, kita bisa lihat ya, Abiati versus Dida. Secara overall rating 105, jadi sama saja sebetulnya. Ada aspek yang Dida masih di bawahnya Abiati, yaitu GK parrying, jadi di bawah 2 poin ya. Dan gaya catchingnya hanya selisih 1, tapi Dida punya kemampuan lompatan yang lebih baik dari Abiati, 90. Dari sisi akselerasi ya, Abiati lebih cepat, jadi kalau misalkan dia pengen maju ya, dia akan lebih cepat dari Dida ya, selisihnya itu 10 poin. Jadi walaupun sama-sama offensive goalkeeper ya, kita perlu melihat beberapa aspek lainnya, dan Abiati punya special skill, sedangkan Dida tanpa special skill. Kalau dilihat dari beberapa kiper epic lainnya seperti Bansos, Victor Baia, dan sebagainya, tentu secara statistik ya, Abiati kali ini masih lebih baik daripada Bansos. Kemudian walaupun lompatannya hanya 85 sama seperti Victor Baia, tapi aspek goalkeepingnya itu pasti akan membantu ya. Jadi ada banyak aspek yang kita perlu konfirmasi kalau misalkan mau membandingkan. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan top goalkeeper seperti Edwin van der Sar, Peter Cech, dan Iker Casillas ya, Van der Sar masih lebih baik ya, jauh daripada Abiati. Dari sisi statistik juga lebih baik Van der Sar, cuma memang Van der Sar kalahnya di lompatannya saja. Kemudian terakhir Massimo Odo, seorang back sayap menyerang ya, pengguna kaki lemahnya kadang-kadang, akurasi kaki lemahnya sangat tinggi, formnya standar, ketahanan cederanya sedang. Kalau kita lihat ya, usianya 31, tergolong tua. Back sayap menyerang bisa jadi center back dan gelandang sayap kanan, tapi harus ditambah ya. Special skillnya Fortress, ini emang kerjaannya Konami ya begini.
Back sayap menyerang guys, dikasih Fortress tuh gimana ceritanya? Cuma, ini menariknya, kemampuan defensifnya Odo bagus. 90, 90, 92, 93. Termasuk bagus loh itu, jarang. Untuk back sayap menyerang punya kemampuan defense yang cukup oke. Staminanya bagus, memang seharusnya sebegitu ya, 95. Cuma masalahnya back sayap menyerang ini kurang dari sisi kecepatan, 87 untuk akselerasi dan 90 untuk kecepatan. Kemampuan umpan lambungnya sebetulnya bagus, 90, umpan biasanya 86, cuma memang dari sisi kecepatan ya yang kurang. Kicking powernya biasa saja, balance dan physical contact-nya lumayan, tapi balance-nya aku anggap ini kurang ya, 80 itu kurang sekali. Karena dia harus maju kalau misalkan back sayap menyerang. Cuma emang kerjaannya Konami, back sayap menyerang, dikasih Fortress, kemampuan defensifnya bagus. Nah, buat apa bos? Tapi menurutku ya, kalau misalkan ada yang bisa pakai ya, dia tuh tipikal yang defense lebih bagus, tapi ketika menyerang itu mungkin bukan sesuatu yang opsi umpan langsung ke kotak penalti lawan tuh bukan begitu, karena dia nggak punya edge crossing, jadi dia lebih tipikal yang overload di sayap, jadi bantu overload di sayap kalau misalkan kamu butuh opsi passing. Nah, Massimo Odo tuh akan hadir di sana. Kalau misalkan kita bandingkan dengan back kanan AC Milan, banyak ternyata back kanan AC Milan, udah keluar 3 guys. Di sini ada Massimo Odo, Christian Panucci, dan Costa Curta. Kalau misalkan dibandingkan secara statistik ya, offensive wingback, bahkan Christian Panucci itu lebih baik daripada Massimo Odo. Kita bisa lihat dari sisi statistik overallnya 105, dan Panucci punya double special skill, long range tackle dan visionary pass. Ini lebih worth it menurut aku daripada offensive wingback dikasih Fortress. Dari sisi statistik defense ya, nggak terlalu spesial. Massimo Odo dan Christian Panucci ini sama aja, cuma memang yang jadi aspek pembeda adalah kecepatan. Panucci ini punya kecepatan yang jauh lebih baik, dan secara fisik ya, lompatannya lebih baik walaupun balance-nya kurang. Jadi Panucci tetap lebih baik daripada Odo, tapi tidak begitu yang jauh perbedaannya. Kalau dibandingkan dengan Costa Curta, sama ya, masih bagus Costa Curta daripada Odo. Kita lihat dari kemampuan passingnya, bagus Costa Curta, tapi tidak yang sebagus itu, bagus. Dari aspek fisik juga cukup oke. Headernya ada, kemudian lompatannya juga oke. Kemampuan defensifnya tentu lebih baik ya, staminanya juga sangat badak. Dan ini agak iseng ya kita bandingkan dengan para offensive wingback lainnya, bahkan ada defensive wingback lainnya. Nah, kita lihat ya dari sisi statistik mayoritas ya untuk offensive wingback. Kalau di sini ya, offensive wingback-nya adalah tipikal yang menyerang. Kalau Massimo Odo mungkin lebih balance dan jadi opsi umpan. Kalau dibandingkan dengan Giuseppe Bergomi ya, sangat terbanting jauh. Walaupun overall ratingnya sama, tapi kemampuan defensif Bergomi itu nggak masuk akal. Kemampuan kecepatannya juga lebih bagus Bergomi, walaupun dia defensive fullback, kecepatannya lebih bagus Bergomi. So, itu ya penjelasan mengenai 6 pemain epic ya yang ada di pack AC Milan kali ini. Tentu, yang jadi bintang adalah Zlatan Ibrahimovic. Tapi dari sisi aku, Zlatan Ibrahimovic, Ruud Gullit, dan Gattuso ini menarik kalau misalkan kamu sudah punya, sangat beruntung. Kalau untuk Rui Costa, Abbiati, Massimo Odo, itu bonus. Dan kamu perlu pertimbangkan ya, karena pack ini 250. Jadi, kalau misalkan mau gacha, benar-benar tahu resikonya. Kalau cuma punya 900 koin, ya kemungkinan besar ya 90% kamu pasti akan dapat kartu standar atau hanya highlight, atau bahkan tidak ada kartu highlightnya begitu. Karena untuk mendapatkan Zlatan Ibrahimovic itu susahnya minta ampun. Cuma 0,4% guys, susah banget. Tapi ketika sudah dapat ya sangat worth it. Aku jamin ya sangat worth it. Yang pertama, special skill-nya juga bagus, kemudian hype-nya juga dapat, dan ini juga akan sangat worth it ya buat Bapak yang ada di rumah. Pak lagi nonton video saya, Pak izin, kalau misalkan senang AC Milan Pak, ini angkut sangat worth it Pak, saya yakin. Karena 6 pemainnya semua AC Milan Pak, masuk akal untuk bisa all in, dan daripada susah payah untuk ngumpulin satu-satu kan mending all in yang ini begitu. Kemudian masih lanjut ya dengan opsi pemain yang akan muncul nanti ya. Yang pertama Edwin van der Sar, kita sudah antisipasi ya kemarin dan ternyata keluar beneran Edwin van der Sar, tapi versinya bukan yang Belanda, melainkan versi yang Manchester United. Sedangkan kita masih menunggu ya versi Ronaldo R9. Entah itu versi negara Brazil ataupun versi klub. Aku harap ya kalau misalkan versi klub ya versi
Real Madrid tolonglah biar nanti aku bisa mengumpulkan itu. Kemudian masih ada yang kita antisipasi Zidane, dan kita masih nggak tahu ya apakah ini beneran akan hadir atau tidak, tapi yang paling kita tunggu-tunggu adalah R9 atau bahkan Cristiano Ronaldo ya. Cuma kembali lagi, Zlatan Ibrahimovic kita udah tunggu-tunggu dari pertengahan tahun yang lalu dan akhirnya keluar, dan congratulations ya buat yang sudah dapat. Aku yakin ini kartu yang sangat worth it, dimana ini big time dan overall ratingnya 110. Dia adalah kartu terbaik saat ini dan top 3 kartu center forward terbaik saat ini. Jadi sangat worth it kalau misalkan kalian dapat Ibrahimovic, terutama dengan koin yang sangat sedikit. Jadi congratulations. Silakan sampaikan di kolom komentar siapapun yang dapat Zlatan Ibrahimovic dan gimana rasanya ya. Mungkin ada hal yang menarik bisa dibagi oleh kami, karena aku pribadi aku tidak mendapatkannya begitu. Aku dapatnya Rui Costa. Dan kalau misalkan ada yang sudah coba gacha, kira-kira berapa kali gacha dan sudah dapat apa, bisa disampaikan di kolom komentar supaya kita bisa berbagi. Gitu ya teman-teman, terima kasih semuanya.